Praise God in every season, even when it's tough, even when you don't see the way. Hebrews 11 verse 30. By faith, the walls of Jericho fell. Even if you haven't received the promise, even if the path is hard, praise is our victory. In every circumstance, lift your voice high, let your faith rise. Experience the power of praise. Welcome home. Shalom, selamat pagi Jemaat FGF. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu menghidupkan kami. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir dan menjamah setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hanyalah Tuhan kekuatan dan sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, sebab hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita lebih lagi, saudara. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita, amin. Di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada jalan keluar, di dalam Dia ada sukacita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita lebih lagi, saudara. Katakan, ku tak takut sebab Engkau besertaku, Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan, kami akan terus berjalan Tuhan, memegang tangan-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan.
dalam setiap langkah kami, dalam setiap jalan kami. Ada Engkau Yesus yang memegang kami. Salib-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu Yesus adalah kemurahan bagi kami, mujizat terbesar di dalam hidup kami. Kami mau hargai itu, setiap pengorbanan-Mu lebih lagi. Kami mau berikan ucapan syukur lebih lagi Tuhan. Kami mau berikan hidup kami lebih lagi hanya untuk Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Hidup kami Tuhan, karena anugerah-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami ada Tuhan, bahkan saat ini Tuhan, saat kami sanggup berdiri, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang ada bersama dengan kami, yang berikan kekuatan buat kami Tuhan. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan aku ada saat ini saudara. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik. Sangat baik. Ku hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Layak disembah, layak ditinggikan. Yesus Raja, terima kasih. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Yesus, Yesus penolong, sumber kekuatan, sumber pertolongan hidup kami. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Terima kasih Yesus. bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu ya Yesus.
temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan dalam pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami ini milik-Mu Tuhan. Kami mau tetap terus berjalan bersama Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang melembutkan setiap hati kami, menguatkan setiap hidup kami. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am
Aku milikmu, Engkau yang memiliki kami Tuhan. Milikmu, 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 milikmu. Dan Engkau sudah meteraikan bahwa kami kepunyaanmu. Kami milikmu. Dan Engkau meteraikan kami sebagai yang berharga karena menjadi umat yang Engkau tebus sesuai dengan rahmat, karunia dan kasih yang sudah Engkau nyatakan di dalam Tuhan Yesus yang berkorban bagi kami dan sudah Engkau selesaikan dengan kebangkitan-Mu. Dan di awal bulan Juni Engkau karuniakan jemaat ini Tuhan untuk berduyun-duyun datang untuk memperingati akan kasih terbesar supaya kami dimeteraikan jadi milik-Mu. Kami hormati akan kebijaksanaan-Mu dan akan meterai-meterai-Mu. Dan sebelum kami menerima perjamuan Tuhan, sebagaimana Engkau sudah berpesan kepada murid-murid-Mu, izinkan kami melihat dan memperhatikan dan mencamkan apa yang tertulis di dalam kitab suci sesuai dengan apa yang Engkau utuskan kepada hamba-hamba-Mu yang terdahulu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami untuk menghormati apa yang tertulis ini. Kami hendak mendengarkan segala pengharuan, pencobaan, suara-suara dari kerajaan gelap dibungkam di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya pendengaran akan firman-Mu yang kudus, yang suci, yang beroleh tempat dalam hati ini sampai sudut-sudut yang paling dalam diperciki dengan darah Tuhan Yesus. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran sabda-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi adik-adik dan seluruhnya. Kita beroleh kemurahan sampai kepada awal bulan Juni, tidak terasa sampai pertengahan dari 2024 saudara, dan tanpa terasa kita sampai lagi kepada minggu pertama di mana dalam tradisi gereja kita ada perjamuan Tuhan yang hendak kita terima bersama-sama. Tetapi sebelumnya ada firman yang kita hendak perhatikan bersama untuk menjadi landasan bagi kita. Satu tema, ukurlah kami. Apa saudara? Ukurlah kami. Mari cari tempat supaya semua bisa duduk, beroleh tempat semuanya. Itu masih kosong? Ini masih kosong, silahkan. Ya. Satu tempat, ya kita perhatikan sama-sama saudara dengan hormat. Wahyu pasal 11 ayat pertama. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh. Buluh itu batang, stick, seperti tongkat pengukur rupanya, jadi seperti penggaris yang dipakai oleh Pak Guru SD, ya, penggaris untuk mengukur. Kadang-kadang muridnya nakal digebuk penggaris. Ya. Diberikanlah kepadaku, itu Yohanes. Waktu itu beliau sedang dalam pembuangan seperti Bung Karno itu disingkirkan di satu pulau terpencil namanya Pulau Patmos. Ada malaikat yang kemudian memberi tongkat pengukur. Sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah, jadi disuruh berdiri, ukurlah bait suci Allah. Disuruh mengukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, saudara. Itu satu pengutusan kepada Rasul Yohanes. Ukurlah bait suci Allah dan mesbah. Mesbah itu seperti meja. Ada dua mesbah sebenarnya, ada mesbah korban, satunya mesbah ukupan. Lah yang diukur dua-duanya, ya.
Ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ada objek, yaitu bait suci Allah karena berupa benda, objek. Terus mezbah juga objek, tapi juga ada yang bukan objek tapi subjek, yaitu mereka yang beribadah di dalamnya. Bukan objek tapi orang, saudara, subjek. Itu juga ikut diukur. Nah, saudara, ini satu pengutusan yang diberikan kepada Yohanes yang sampai saat ini pengutusan itu berlaku. Dan kita berada di dalamnya, saudara. Ya. Nah, di situ lihat gambar yang berikut, gambar hitam putih itu ilustrasi Yohanes diberi tongkat penggaris, suruh ngukur apa tadi? Bait Allah, tempat ibadah yang terletak di Yerusalem itu diukur pakai tongkat itu. Terus juga mezbahnya diukur, sampai orang-orangnya juga diukur dari barisan kiri sampai barisan kanan. Wah, panjangnya berapa, kesana belakang berapa, orangnya yang berderet-deret juga diukur. Nah itu. Nah saudara, diukur itu bisa disebut dievaluasi, ditimbang, direken, diperhitungkan, dinilai. Jadi Tuhan berhak untuk menilai jalannya ibadah, peralatannya ibadah, sampai yang sangat pokok yaitu orang-orang yang beribadah juga dievaluasi. Nah berarti untuk kita juga, saudara, kita juga dievaluasi, dinilai, diukur. Sedangkan yang di bumi saja anak-anak sekolah pasti juga ada evaluasi. Zaman saya kecil ada yang namanya catur wulan. Jadi satu tahun itu pembagian rapotnya sampai 3 kali. Dia kemudian disuruh tanda tangan orang tua, ini loh anaknya bapak ibu seperti ini, dievaluasi, ini yang kurang begini, oh ini anaknya bapak ibu kelebihannya seperti ini. Terus ada kolom kanan rata-rata kelas, jadi teman-temannya rata-rata dapatnya segini, anaknya dapat segini. Ini yang individual, ini yang rata-rata. Dinilai 1 tahun 3 kali. Catur wulan, saudara, ada 4 bulanan dikalikan 3. Terus lalu diringkas menjadi 1 tahun 2 kali pembagian rapot. Itu saja yang namanya sekolah. Tuhan juga punya semacam pendidikan, dan kita semua yang mengikut Tuhan itu juga tidak dibiarkan, bahasa Jawanya cul-culan, tidak semaunya sana ikut saya, tidak, tetapi ada evaluasi. Nah itulah tongkat pengukur di mana kita semua juga dievaluasi dalam hal mengikut Tuhan, mengiring Tuhan itu diukur, ditimbang, dinilai, sudah sampai sejauh mana ikut Tuhan, mana yang belum dicapai. Nah berarti kita sendiri juga pegang kaca atau cermin, yaitu saya sejauh ini, seumur-umur ini sampai mana mengikut Tuhan itu, sampai sedalam apa, sehingga paling tidak punya gambaran. Tuhan menilai untuk menolong kita juga menilai diri sendiri. Itulah tongkat pengukur. Dan bukan hal yang kebetulan, karena di dalam Tuhan kalau firman ini dikumandangkan pada Minggu tanggal 2 Juni pertengahan 2024, berarti ada faktor pengutusan. Saya kan cuma pengantara, saya cuma utusan, saudara. Dan saya pun yang membacakan firman juga sama dengan yang berlaku pada saudara-saudara, yaitu berkaca dengan melihat apa yang Tuhan nilai, apa yang selama ini kita capai, saudara, dalam mengikut Tuhan. Terus halaman berikut, bait suci diukur, ukurlah bait suci. Bait suci itu dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bukan hanya apa yang dalam bahasa Yunani disebut hieron. Kalau dalam teks Ibrani perjanjian lama namanya kahal, di perjanjian baru namanya hieron, tapi hanya sebatas building, bangunan. Kalau yang kuno lagi, saudara, itu kemah perjanjian, cuma pancang-pancang kayu dan kain ditancapkan. Nanti kalau mereka pindah, pancang-pancangnya dicabut, kainnya digulung pindah.
ke lain tempat, tancapkan lagi. Itu kemah perjanjian tapi bentuk permanen sesudah diberi tanah air, mereka tidak pindah-pindah, bahkan tanah air itu diperjuangkan dengan darah sampai saat ini. Itu sudah bukan kemah tetapi gedung yang permanen. Kahal di perjanjian baru ada yang disebut Hiron, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan ada fungsi dimensi rohani yang bukan Hiron atau bangunan bait Allah. Tetapi dimensi rohani itu sebenarnya dikupas oleh Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, ini gereja Tuhan ya, jemaat Tuhan, bahwa kamu atau kalian adalah bait Allah. Loh, ternyata bukan bangunannya, tetapi kita sendiri ini yang disebut sebagai naos, bukan lagi Hiron atau bangunan tembok tempat beribadah di Yerusalem, tetapi kita yang disebut rumah Allah atau naos. Saudara, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah atau rumah Allah? Loh, kok bisa? Ada tangannya, ada jaringnya, ada perutnya, ada kepalanya. Ini kok rumah? Wujudnya orang kok rumah, saudara. Nah, kemudian firman Tuhan mengungkap lewat Paulus itu, kamu bait Allah dan bahwa, nah ini baru jelas, roh, yaitu Roh Kudus diam di dalam kamu, jadi tinggal di sini, di dalam. Ada bahasa Jawa yaitu panjenengane bedalem dumunung ana ing padak iki. Itu bahasa Jawa ngupu, saudara. Jadi bermukim di dalam. Jadi kita jadi wadah, menjadi medium, jadi rumah Roh Kudus, sehingga saudara kadang-kadang di saat tertentu waktu peka itu mendengar apa yang beliau bermukim itu katakan. Jangan ini bukan kehendak Tuhan, ya. Engkau harus ke sana, lalu saudara menunda dan membatalkan suatu rencana yang hanya karena emosi, hanya karena ngawur, ya, dicegah Roh Kudus. Atau bahkan bukan hanya ngawur, saudara punya rancangan yang bagus menurut kita, menurut keluarga, tapi juga Tuhan batalkan. Oh, bukan ini, ya. Kamu tunggu tahun depan dan seterusnya. Oh, ini kan sudah bagus, ya, bagus menurut kamu. Tapi engkau tidak ngerti rencana Allah. Nah, saudara, kadang-kadang begitu. Pengkhotbah kadang-kadang repot, sudah nyiapkan nulis apa ayatnya ini, uraiannya ini, begitu tiba harinya, bukan itu yang kukendaki, ganti tema, ya. Lalu buka labaan, saudara, Roh Kudus yang mengatakan, ini aku menghendaki, engkau ganti, ini yang harus kamu beritakan. Kadang-kadang gitu. Tapi harus dengar-dengaran. Kalau memaksakan kehendak sendiri lalu nabrak-nabrak dan mengakibatkan ada kehendak-kehendak yang terbentur dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, saudara, itu pengajaran, itu bimbingan dari yang tinggal di dalam sini, di dalam, lalu kita jadi rumahnya. Itu yang dimaksud dalam kitab 1 Korintus pasal, ya, pasal berapa? Pasal 3 ayat yang ke-16 oleh Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Roh Kudus atau rumah Allah, saudara. Jadi sudah bukan lagi tembok. Lah ini diukur. Jadi kita diukur, saudara, kita yang menjadi rumah ini juga dievaluasi. Jangan mengira bahwa hidup rohani Kristen itu hanya perkara ngerok terus. Sampai ke urusan tubuh. Saya ingin seluruh jemaat AFJF ini awet muda semua. Karena dievaluasi Tuhan, oh jangan tubuhmu jangan dipakai itu. Itu bahaya, alkohol, terus tape, ketan, terus lah ada alkoholnya. Biar kemasukan tape, ketan masuk ke liver, jadinya apa? Itu alkohol. Tuhan memperingatkan. Ya. Bagaimana kita memelihara bait Allah ini sampai kepada tubuh. Ya, saudara, nanti usia 64, 65 masih seperti 42. Mau enggak? Sama mau tunjuk jari. Ya. Loh. Belakang tunjuk jari lah, yang depan gimana? Loh, bupati aja tunjuk jari, oh ya. Naik sepeda, bupati ke gereja, terus digoncengkan David. Saudara, sampai kepada bait Allah dievaluasi. Ya.
lewat teman memperingatkan, ini loh ya jam segini sebaiknya begini. Istri saya juga ditegur, Bu, itu saya buatkan resep obatnya yang bagus sekalipun, tapi kalau ibu tidak mau jalan pagi percuma. Diet makanan sebagus apapun kalau tidak jalan pagi percuma, karena jalan pagi tidak bisa digantikan olahraga jenis lain. Karena olahraga jalan pagi mengandung mobilitas, mengandung apa yang namanya mengayun, hingga metabolisme menjadi gencar. Itu membaik 2 kali Bu sehari ya. Bait Allahnya ditolong untuk lebih baik. Nah, kakinya jadi lebih kuat 97%. Dulu Om Nam itu kan naik tangga di bioskop, aku tak ikut perjamuan, memaksa diri naik, begitu naik sampai ke atas mau pingsan, tidak kuat. Saudara, bait Allah bukan hanya mentaati akan makanan-makanan yang sehat, tapi sampai kepada yang namanya jalan pagi itu contoh, saudara. Ya, dievaluasi. Terus halaman yang berikut, Wahyu 11 ayat 1, saudara. Ya, itu tadi kalau dilihat dengan teliti, ukurlah bait suci Allah seperti Pak Guru punya raport, ada yang dinilai, mesbahnya dinilai. Mesbah itu bicara tentang 2 hal, nanti diungkap ada 2 mesbah, 1 mesbah korban. Itu menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang pada hari ini kita peringati dengan menggunakan perjamuan Tuhan, tapi ada mesbah satunya namanya mesbah ukupan. Mesbah ukupan itu keluar asapnya, asap itu diberi parfum, bahan-bahan dari akar, dari macam-macam barang yang kemudian kalau dibakar keluar asap naik. Itu menunjuk kepada proskune. Proskune artinya 2, kis. Kis itu cium, bahasa Jawa kalau tidak ngerti ambung ya, mencium. Kis, tetapi juga punya arti doa cinta. Maka dalam gereja, saudara, Tuhan mengevaluasi mana yang waktu penyembahan bermazmur engkau mengungkapkan cintamu dengan memuja, itu pemujaan. Itu adalah yang disebut sebagai mesbah ukupan, yang pada masa lalu itu bentuknya adalah asap yang wangi dinyalakan oleh imam. Tapi mesbah satunya ada di halaman, mesbah korban berdarah-darah, penuh darah, yaitu domba yang disembelih menunjuk kepada makna, yaitu Tuhan Yesus yang dikorbankan. Nah, itu juga diukur seberapa sungguh kita itu melibatkan diri, menyatu, bersekutu dengan apa yang ada di atas mesbah korban sampai kepada mesbah ukupan. Ya, itu dinilai oleh Tuhan, ada raportnya, mesbah. Terus mereka yang beribadah di dalamnya, kita beribadah cari apa? Ya, kalau mungkin terlalu kekanak-kanakan ya yang dihafalkan, minggu pertama ono segoni, datang alasannya karena motivasi nanti kalau sudah jam 12 pas kerucuk ada, nah ini panci itu bau ada apa. Nah, kalau datang begitu berdosa atau tidak? Tidak, tetapi Kristen kanak-kanak ya, datang ibadah karena ada nasi. Tapi kalau sudah sampai tambah umur gitu terus ya tidak dewasa-dewasa, saudara, apa motivasi kita itu contohnya adalah orang yang beribadah di dalamnya diukur, engkau punya motivasi apa? Nah, dulu yang motivasinya kurang baik ya sudah tersingkir, ingin menjadi pemimpin, semua harus nurut, ya disingkirkan sama Tuhan. Yang kalau tidak nurut keluar kata-kata tidak baik, tersingkir. Motivasi ini macam-macam, saudara. Tuhan singkirkan karena dinilai tidak betul. Engkau mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Diukur, dinilai. Tuhan punya rapot. Kita tulus atau tidak? Tulus atau tidak itu ngukurnya kita punya kehausan, kerinduan atau tidak dari rumah. Bahkan sejak hari Sabtu tidak mungkin keliru.
Jadi bukan keliru hari Minggu, tak kira Senin, lah bu, enggak bisa gitu. Satunya tuh sudah menyiapkan pakaian ya, besok pakai ini, hati saya sudah rindu. Lalu memuji Tuhan bersama diiringi musik ya, keluar dari roh dan jiwa kita. Ya. Itu orang yang beribadah di dalamnya, saudara, dinilai kesungguhannya. Siapa diukur dan yang tidak diukur, Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Fasik itu lawannya benar. Ada bedanya orang benar dan orang fasik antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi nanti akan ketahuan seiring dengan waktu Tuhan itu membuat pengukuran lewat hambanya Yohanes. Tapi kita juga mengukur diri kita sendiri, mengevaluasi self evaluation, saudara, menilai diri sendiri. Berbahagialah nanti kalau saudara-saudara dengan rendah hati, Tuhan aku punya ketulusan, tapi kadang ngeblok. Ya. Kok iyo sok enggak, juga ampuni saya, tapi saya ingin Roh Kudus yang akan menolong. Lumayan enggak? Ya kok lumayan, saudara. Kita mesti ada ngebloknya. Jujur, ya. Tapi kuncinya ingin rindu atau tidak, Tuhan tolong itu. Ya. Nah, tragis bagi umat Kristen yang namanya umat Kristen pelataran, meski sudah melewati mezbah korban, saudara. Wahyu pasal 11 ayat 2, tadi kan ayat 1, lah ini ayat yang ke-2. Janganlah engkau ya kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah lu. Kecualikan, tapi perintahnya apa instruksinya? Ukurlah mezbah, ukurlah bait suci, ukurlah yang beribadah. Kecualikan berarti jangan diukur bahasa kasarnya semi-semi Belanda gitu, itu rasa direken mas. Ini Yohanes bangun, ya, ukurlah bait suci, ukurlah yang beribadah, ukurlah mezbahnya, yang berada di halaman wis rasa direken mas gitu. Gak usah diperhitungkan. Itu kata firman loh, bukan karangannya pendeta loh saudara. Sudah masuk ke kompleks bait Allah, sudah sampai kemana? Pekarangan halaman. Itu nantinya Tuhan akan memerintahkan hambanya wis rasa direken, yang hanya puas sampai halaman bait Allah. Itu sebenarnya bicara mengenai peringkat langkah, peringkat tahap-tahap. Orang ikut Tuhan itu ada tahapnya. Ada yang namanya tahap awal, Kristen halaman. Itu tingkat awal. Sampai tua, Kristen halaman terus. Ya, saudara. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa. Diberikan bahasa lebih tajamnya, direlakan Tuhan. Terus mbuh karepmu direlakan, mau dimangsa oleh bangsa-bangsa asing, biar ya. Itu orang Kristen yang direlakan Tuhan, ada yang seperti itu. Kristen halaman. Maka hati-hati kalau saya enggak mau, saudara. Apa yang mau ikut saya? Enggak mau. Tuhan, saya enggak mau jadi Kristen halaman. Diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci. 42 bulan lamanya, berarti 3,5 tahun. Yang mau belajar tema tentang eskatologi, 3,5 tahun tribulation, itu 42 bulan Tuhan membiarkan bangsa-bangsa yang jahat untuk mengalahkan, menindas, menjajah, menghabisi orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, yaitu Kristen tingkat halaman. Itulah yang ada dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27, klop dengan Wahyu pasal 11 ayat 2. Maka tidak usah nunggu besok hari Senin tanggal 3. Hari ini juga ya kita berdoa sama-sama saya, Tuhan saya tidak mau terus berjalan di tempat ngendon di situ seperti orang angkringan jualannya wedang ya di situ terus dari tahun ke tahun sampai keluar rambutnya beruban ya manggrok situ terus. Tidak mau Tuhan, aku mau peningkatan. Ya kalau angkringan tidak apa-apa saudara, tetapi kalau yang namanya di halaman terus itu kasihan.
Nah sekarang lihat denah. Mari berlanjut, mari berlanjut. Namanya apa? Tingkat advance atau tingkat lanjut. Bukan gini berada di tempat, tapi apa? Berlanjut. Mari apa? Berlanjut. Yaitu tidak mau kita jadi tua, terus berada di tempat tingkat kita ikut Tuhan, ya di situ terus, jangan berlanjut. Maka di situ ada denah yang namanya bait Allah, Hiron atau Naos atau Kohel tadi, saudara, itu ada panah-panah berwarna biru. Yang kanan sendiri apa? Yang kanan sendiri orang masuk halaman. Itu halaman yang kanan, panah biru. Terus langkah pertama apa? Naik ke tangga sebelah kanan, itu namanya mesbah korban. Mesbah korban. Menunjuk kepada makna yaitu Tuhan Yesus berkorban buat kita, kita mau, Tuhan saya mau diampuni. Dosa saya dihapus lewat pengorbananmu sehingga engkau batalkan neraka buat saya. Ketika mau menerima Tuhan Yesus, itu namanya kita tingkat mesbah satu. Letaknya di halaman mesbah korban. Sudah masuk kompleks, sudah. Engkau ditanya agamamu apa, Kristen? Ini KTP-nya Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, mau percaya itu apa? Mempercayakan diri, sudah. Sudah selesai? Belum, ada panah ke sini. Itu ada bundaran isi apa? Air. Namanya bejana pembasuhan, ya tanggung ya, ada yang menyebut kolam pembasuhan, kok gede banget, padahal enggak sampai sebesar kolam Tirtomoyo untuk berenang ya sesak, tapi kalau bejana kok kegedean. Ya sudah, pokoknya saya nyebut bejana pembasuhan, menunjuk makna apa? Baptis air. Saya berdoa sudah dikabulkan, nanti kalau tahun depan fungsi-fungsi tubuh saya mulai menurun, biar yang nyemplung entah Pak Asmoro, entah Pak Markus, ya, baptis saya doa di atas. Jadi saya tidak keteteran karena harus merebahkan, membangkitkan di air. Ada yang penatua elder, nanti bulan apa berangkat ke Bandung, saudara. Baptisan, di mana? Masih di halaman. Jadi jangan puas, wah aku sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, masih di halaman. Karena letaknya bejana air itu, saudara, itu belum masuk. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ojo direken mas gitu ya. Artinya kalau orang yang hanya bertahan di situ terus sudah cukup puas, itu direlakan untuk diinjak-injak, dikalahkan. Engkau bisnis ya diinjak-injak, orang tidak percaya sama Tuhan. Kalah, engkau bisnis, engkau kuliah, dikalahkan. Bahkan ditindas orang-orang tidak mengenal Allah. Itu yang Wahyu 11 ayat 2. Karena apa? Cuma Kristen yang percaya Yesus korban Kristus lalu diairi baptis. Maka ada apa? Panah yang seperti patah itu belok ke sana, naik tangga. Saudara, di halaman terus itu penuh debu, saudara, kelilipan. Banyak orang kelilipan rohani. Ada Kristen progresif, saudara, kelilipan. Ini benar pondak bingung. Kristen progresif di luar Yesus juga diselamatkan, kacau. Ya, ada ajaran apa lagi? Yesus bukan juru selamat, saudara, mulai ragu. Kelilipan, saudara. Di halaman itu banyak debu. Saudara, kehujanan, betul? Karena namanya halaman sehingga orang harus melangkah ke kiri itu. Ke kiri ada tangga, berarti peringkat saudara naik. Itu naos terti Herodes, yaitu di situ masuk bangunan ada tiang itu karena supaya kelihatan dalamnya sehingga dibelah disigar, dibongkar begitu supaya kelihatan dalamnya. Aslinya ada 2 pilar. Lah pilar yang kiri kan tidak kelihatan karena dijebol supaya saudara bisa lihat dalamnya. Kelihatan yang tidak pakai kacamata karena layarnya tidak jauh. Saudara, ada atap kanopi. Kehujanan, saudara, tidak kehujanan bisa punya perlindungan dari 2 tiang masuk ke dalam ruang kudus. Jadi babak kedua apa? Kristen halaman tidak cukup, masuklah ke ruang kudus. Imamnya adalah imam besar kita yang sudah korbankan darahnya. Saudara dapat atap. Kalau ada apa-apa dijahati orang sering. Tetapi apa saudara? Saudara dilindungi karena ada atap. Karena itu masuk ruang kudus.
Itu panah yang ke kiri, ya. Ruang kudus. Holy chamber. Terus kemudian sesudah masuk ada panah ke kiri lagi, di situ ada satu paket yang terdiri dari 3 perangkat. Lihat gambar berikut. Tuh. Gambar berikut bisa. Ada 3 hal, satu paket. Apa itu? Kalau saudara masuk ke ruang kudus, saudara ketemu roti. Roti itu bicara tentang firman. Hidup kita bukan hanya di halaman, oh cukup puas dibaptis percaya Yesus. Tetapi saudara, kita hidup bukan hanya dengan makanan, tetapi juga dengan roti. Maka roti adalah kudus. Roti adalah something, tapi roti juga adalah someone. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Jadi Tuhan Yesus sebagai korban di halaman, tapi Tuhan Yesus Maha Hadir juga ada di ruang kudus sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa memakan aku, dia akan hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Maka di sini ada semacam roti. Roti itu firman, roti itu juga firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga tiap hari itu kita hidupnya nempel sama Dia. Saudara naik mobil, ya berdoa sama Dia, senang ketawa, ya memuji, ucap syukur, bisik-bisik sama Dia. Saudara, ada hal yang rumit, saudara juga konsultasi sama Dia. Tuhan Yesus diajak kemana-mana, ke meja kerja, ke rumah tangga, ke kuliah, saudara. Hidup bersama roti. Tiap hari firman, maka di sini dibagi dalam grup, tiap hari ada firman yang ditulis. Jangan sampai kosong, ya dibaca, diimani, didoakan. Dan firman itu juga adalah Tuhan Yesus. Selain roti apa yang panah di bawah, mesbah ukupan, itulah yang keluar wangi-wangian adalah proskuneo. Proskuneo itu puji-pujian, menyembah, menyatakan cinta, itu wangi. Ada banyak orang Kristen ngertinya doa itu doa apa? Ngertinya doa itu ya kalau punya kesukaran lalu mengadu ke Tuhan namanya doa. Betul enggak? Ya betul. Kemudian butuh apa? Minta beras, minta ini, kekurangan ini, berdoa. Betul atau tidak itu doa? Betul. Tapi Tuhan dikasih masalah, terus butuh beras, lapor Tuhan. Ada kesusahan, lapor Tuhan. Kenapa engkau, kapan kau itu beri yang wangi-wangi buat Tuhan? Maka kalau di rumah enggak bisa lah, di hari Minggu kan saudara kita dipimpin oleh pemimpin pujian dan pemain musik. Itu ada bagian yang namanya menaikkan wangi-wangian, jangan dianggap remeh. Itu wangi-wangian, ya. Jangan cuma mentolo nonton. Yuk berdiri ya cuma itu. Lah saudara nonton teater atau beribadah. Diukur loh saudara, diukur. Itu mesbah ukupan. Tiap minggu kita diajak ini untuk dididik supaya apa? Kita jangan di halaman tetapi kemudian jadi habit kebiasaan. Ada sesuatu yang kita unjukkan padahal punya masalah. Ada yang punggungnya pegel, ada yang kakinya jimpe, tangan jimpe, pegel linu saudara. Tetapi saudara mau memberikan haknya Allah. Husana, husana, terpuji. Kan kelihatan orang sungguh-sungguh dengan yang nonton. Kalau nonton ya cuma mentolu. Ya. Saudara, diem saja. Lah saudara mau apa ke sini? Masuklah ke dalam ruang kudus. Ya, bukan hanya di halaman. Ada roti apa? Firman dan Tuhan Yesus. Ada yang namanya mesbah ukupan, kita menaikkan proskuneo, cium. Ada yang disebut menorah. Menorah lah, ini menorah saudara. Tidak usah ke Israel, kita punya ini, puji Tuhan. Nunggunya 10 tahun baru ada. Barang dari Israel yang paling saya ingini sekarang, karena ini sudah ada, bukan lagi menorah tetapi nafiri. Anduk yang dipakai nanti Paskah ditiup di sini. Kapan ya kita punya? Tatatot ya, Adonai Elohim ya. Barang dari Israel yang saya ingini untuk gereja ini sesudah menorah adalah nafiri. Saudara, menorah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bilangan anugerah. Ini bicara tentang nyala Roh Kudus.
Siapa mau mantu, tanya Roh Kudus atau tidak. Siapa mau cari pekerjaan, cari jodoh, cari kuliah, tanya Roh Kudus atau pikiran sendiri. Saudara, kita diterangi oleh itu. Nah, ini satu paket. Hidup bersama Roh Kudus dengan firman, dengan Tuhan Yesus, tetapi juga ada ukupan, puji-pujian. Saudara, kita dilindungi di dalam tempat yang ada atapnya, jangan di halaman banyak debu, banyak hujan, saudara. Ya. Terus yang berikutnya, di halaman saja kita terima Tuhan Yesus, dibaptis saja itu masih rawan. Kristen halaman rawan lah, apalagi di luar. Di malam hari tahu-tahu saya terbangun kira-kira pukul 12:04, terus gelisah. Ini kenapa ya, sakit atau tidak sakit? Saudara, kita harus tanggap, kadang-kadang Tuhan mau bicara tuh bangunkan di jam yang kita enggak bisa. Aduh tadi capek, mestinya tidur pulas, kok tahu-tahu hubungan terbangun. Kadang-kadang mungkin menghinggapi saudara begitu, ternyata Tuhan mau bicara. Ya. Jelas sekali terdengar dalam hati ini, dalam roh ini. Engkau mau taat, kabarnya engkau taat dengan firman itu. Apa itu amanat agung? Tahu amanat agung saudara? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa murid, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan. Kamu sudah lakukan belum? Belum. Kamu mau taat? Oh iya Tuhan, mau taat. Terus caranya gimana saya menemui siapa? Kan enggak sembarang orang bakul kerupuk lewat diinjili atau siapa sembarangan. Kan enggak bisa saya milih sembarangan. Terus siapa Tuhan? Ya, itu waktu belum menikah, menjelang menikah. Ya, dengan orang yang sekarang jadi istri saya. Lalu genap seminggu Tuhan tunjukkan, lah itu kenapa jauh-jauh? Kamu belum pergi ke seluruh dunia, itu duniamu. Tidak jauh saudara. Terus janji temu dengan seseorang umurnya sudah 80 ke atas, mungkin 85 waktu itu. Terus saya bicara dengan persetujuan keluarga. Ya, saya manggilnya Mbah. Dan saya tidak menyembunyikan, orang kalau sudah selesai hidupnya di bumi mau kemana Mbah. Dia mikir gitu. Tahu enggak jalannya, enggak ngerti, dia gedek olah ini. Mau dengarkan tak cerita ya Mbah ya. Terus saya cerita, di sana cuma ada 2 tempat. Satu tempat penghukuman bagi orang enggak lunas hukuman, satunya adalah tempat keselamatan. Jadi roh itu kalau sudah badannya dikubur, panjenengan nanti bisa diselamatkan, tapi yang bisa membawa asmanipun Gusti Yesus. Kok dia jawab, aku gelem katanya. Ya. Jadi Tuhan tunjukkan amanat agung, cari jiwa. Ya. Terus saya katakan kalau mau harus ada meterai air oleh hamba Tuhan yang datang ke tempat ini karena dia tidak bisa kemana-mana. Dibaptis, diberi air, tidak sakit kok ya. Nanti Mbah hidup baru. Mau enggak mantuk mau. Saya mengundang pendeta dan keluarga datang ke rumah itu saudara. Mbahnya dibaptis. Ya. Itu berarti saya mengajak karena taat masuk ke halaman. Nah, lalu kebentur sama firman, Tuhan tambah, umurnya kan tambah. Nah, dia di halaman terus enggak bisa kemana-mana, gimana? Enggak mungkin ngajari pujian penyembahan, ukupan itu apa. Firman ya bagaimana, saya enggak bisa ketemu. Tuhan punya kebijakan sendiri itu diambil. Jadi sebelum diinjak-injak bangsa asing menurut Wahyu pasal 11 ayat 2, Tuhan sudah ambil waktu dia masih tingkat Kristen halaman, ngertinya hanya percaya Yesus dibaptis. Saya dapat kehormatan karena waktu diambil Tuhan, saya juga disuruh menjagai. Didorong ke rumah sakit pakai ambulans di Pantiko Sala Solo saudara, dokternya ngambil ballpoint. Terus ditunjukkan ke saya, Pak ini mbahnya, ini telapak tangannya dicoret-coret pakai ballpoint, sekusek.
Kalau orang waras atau pingsan kan keri ya bangun, karena itu ballpoint kan lancip di telapak. Ini mbah ini sudah koma dalam. Oh ya, kami ngerti artinya, sebentar lagi mau pergi. Lah ditaruh di dalam ruang sal, ada deretan pasien, ya sudah koma dalam kata dokter. Terus atas izin Tuhan tuh enggak ada keluarga yang nunggu, saya sendiri disuruh di situ berjam-jam. Tuhan mau engkau panggil dia, udah terima. Tapi saya harus berbuat apa? Saya pegang nadinya sebelah kiri, net. Lu kok mandek, hidup lagi. Oh ini aritmia, jadi mompanya enggak teratur, mandek, jalan lagi, mandek, jalan, cepet terus lambat. Ini aritmia nih, detaknya sudah enggak teratur. Terus saya berdoa, Tuhan, dulu waktu dia terima Yesus, engkau pakai hambamu membawa ke dalam halaman. Sekarang kuserahkan rohnya Mbah Minah Kromo Pawiro ke dalam tanganmu. Mbah Minah Kromo Pawiro dipanggil Tuhan, sesudah saya berkata, kuserahkan rohmu ke dalam tanganmu, kuserahkan rohnya Mbah ke dalam tanganmu. Dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, mandek, nyet. Sudah enggak ada. Denyutnya sudah enggak ada, pas amin. Jadi saya dapat kehormatan menghantar masuk ke halaman dan menghantar nguntapi, saudara. Dia pulang. Terus saya buka korden, begitu ada suster yang keliling, saya nyebut. Nah, saya bilang gitu, memberi tahu kode ininya sudah berhenti, dia tenang masuk. Dapat 2 kehormatan. Saudara, yang masuk ke dalam halaman, tapi karena situasi tidak bisa masuk ke ruang kudus, Tuhan punya kebijakan diambil cepat. Saya baru ngerti itu kebijakan. Terus selang beberapa waktu sudah menikah sama ini istri saya, digerakkan lagi malam-malam Tuhan bangunkan. Kamu ke sana, kami berdua masuk ke panti jompo. Baunya tidak karuan, saudara, karena ada satu yang kalau pencernaannya sudah butuh apa itu ya di situ, di jarinya penuh itu. Tapi justru orang yang bau itu yang orang tidak mau ke situ. Saya gelagapan, saudara. Tuhan gerakkan, itu belum dengar juru selamat. Saya mendekat, istri saya nunggu di luar, rapetah aku mas ambune ya, karena dia buang segala sesuatu. Terus ngajak omong-omong, Injil diberitakan di panti jompo, dia mau terima Tuhan Yesus. Waktu itu saya belum pendeta, masih guru sekolah. Saya mengundang seorang pendeta, ternyata pendetanya sama dengan yang baptis Mbah Kromo Pawiro tadi. Namanya Pak Pendeta Suwardi, saudara. Datang, terus dibikin upacara, dikumpulkan orang, dia disuruh duduk, dikonfirmasi lagi apa betul dari penginjilan Pak Teguh ini. Panjenengan terima Tuhan Yesus, nggih, leres, lalu dibaptis. Sudah waktu beberapa bulan dia dipanggil Tuhan. Saudara, cuma masuk ke halaman lumayan. Tuhan tidak tega diobrak-abrik oleh bangsa asing sehingga diambil. Tapi kalau saudara masih sehat seperti ini, jangan tinggal di halaman. Ya, masuk ke ruang kudus, ada 3 paket apa? Roti, ada ukupan, ada menorah. Bimbingan Roh Kudus, hidup dengan dia, hidup dengan roti, yaitu firman dan Kristus. Naikkan ukupan wangi. Jangan setiap kali berdoa cuma minta-minta. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Terima kasih. Aku hidup untuk hari ini. Mari saudara tutup mata, datang ke hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa atas amanat agung yang sudah kami terima bersama-sama. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menuntun kami sampai ke halaman. Bahkan beberapa orang di antara kami, Engkau tarik, bahkan ada yang Engkau seret masuk ke dalam ruang kudus sesudah merasakan penderitaan ketika tidak taat. Tapi ucap syukur pula yang taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk setiap jiwa yang Kau panggil lewat kami. Meskipun cuma sampai halaman, percaya Yesus dibaptis lalu meninggal Engkau panggil. Dan masih ada jiwa-jiwa yang lain yang akan menyusul. Engkau sudah pakai hamba-Mu, ada 2 orang yang sudah sepuh, ada 8 orang yang lain. Dan ada murid-murid sekolah di masa lalu hamba-Mu yang kami tidak tahu kelanjutannya. Tetapi saudara-saudara kami di ruangan ini juga ada yang rindu untuk menghantar orang datang kepadamu. Bukan hanya berjalan di tempat lalu diinjak-injak orang jahat. Tetapi boleh bertumbuh dengan Engkau dalam firman. Dihidupi oleh firman, oleh Roh-Mu. Dan menaikkan wangi-wangian. Bapak, kami hormati akan mezbah korban. Meskipun ini mezbah yang belum sampai kepada mezbah yang wangi, tapi kami hormati tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kudus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Mari bangkit berdiri. Sangat baik, teramat baik bagiku.
Hosana kudus, 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 kudus. Kudus darahmu, kudus darahmu Tuhan, kudus tubuhmu, kudus korbanmu. Mari saudara pegang dengan dua tangan segala kasih dan hormat diunjukkan kepadamu. Sungguh mahal akan korban yang sudah Engkau berikan lewat tubuhmu. Kami mau makan sama-sama roti ini dengan segala hormat. Kudus, kudus, kudus. Mari saudara makan sama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat minuman berwarna merah ini dengan kedua belah tangan kita dengan segala hormat. Kudus darahmu, suci, kudus, kudus. Engkau berkata kepada murid-muridmu, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dari sekian banyak orang kami, orang-orang yang berdosa dan mau menerima pengampunan oleh darah perjanjian. Mari saudara minum sama-sama. Kudus, kudus darahmu. Naikkan tangan sembah Dia, proskuneo. Jangan minta apa-apa, jangan mengeluh. Naikkan yang wangi, yang harum. Hosana, Hosana. Katakan puji namamu, puji namamu. Puji syukur, puji syukur, syukur. Hosana, sembah, sembah. Kudus, kudus darahmu, kudus, kudus pengorbananmu Tuhan. Oh syukur, puji, puji syukur, sembah. Sikarala paraya masakarala pataya barala 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 barala. Sikarala baraya masakara barala 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 barala. Kudus, kudus, kudus. Engkau rohmu Tuhan menginggapi kami dan menjadikan tubuh kami sebagai tempat rumahmu. Oh, Kau beri kepandaian supaya kami merawat tubuh kami dengan baik. Untuk menghormati Engkau yang tinggal di sini. Aku ada saat ini. Semuanya karena Jemaatmu hendak memberi persembahan tanda syukur. Kudus, kudus, kuduskan dalam nama Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku Ada saat ini hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan.
Tuhanmu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, jemaatmu sudah mengumpulkan persembahan dari milik mereka yang hanya titipan semua kepunyaanmu. Kau berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, jerih payah mereka, apapun pekerjaan mereka, Bapak beri kecerdasan, dijauhkanlah dari segala roh kegagalan, dijauhkanlah dari segala roh kebodohan, sehingga jerih payah mereka sungguh-sungguh ada hasilnya, sehingga berikan mereka sukacita dan beroleh penghiburan dari pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala roh-roh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang peloncat, yaitu roh-roh yang menggerogoti keuangan dari jemaatmu. Semua menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Beri hikmat, bukakan jalan, sehingga segala keterbelakangan dalam bekerja Engkau hapus, diganti dengan hikmat dan kepandaian. Terima kasih Tuhan, sehingga namamu dipermuliakan dan senyum mereka, sukacita mereka juga menjadi kepujian bagi mereka. Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau dengan iman. Dicurahkanlah di siang hari ini berkat segala kebaikan dari Allah Bapa, dari Sang Putra yang tunggal penebus kami Tuhan Yesus yang sudah curahkan darahnya, dan bagi kami serta penyertaan sukacita, kepandaian, hikmat dari Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.